Kesaktian dan karomah Sunan Muria. Sunan Muria adalah salah satu wali songo, penyebar agama Islam di Jawa. 1. Pelana kuda milik Sunan Muria. Ritual minta hujan yang lebih dikenal dengan Guyang Cekatak atau memandikan pelana kuda milik Sunan Muria, yang biasa digelar pada hari Jumat Wage di musim kemarau. Ritual ini diawali dengan membawa pelana kuda peninggalan Sunan Muria dari Masjid Muria ke Sendang Air Rejoso di Bukit Muria. Pelana kuda kemudian dicuci. Setelah itu, airnya dipercikan ke warga, lalu berdoa dan dilanjutkan sholat istiqo. Lalu ditutup makan bersama, dengan sayur mayur dicampur parutan kelapa, lauk pauk opor ayam, dan gulai kambing. Dan minuman khas Kudus, dawet yang manis. 2. Air gentong peninggalan Sunan Muria. Diyakini dapat menyembuhkan penyakit, membersihkan kotoran jiwa, dan diyakini memberikan kecerdasan kepada warga sekitar yang meminumnya. 3. Kesaktian Sunan Muria. Ini bisa ditemukan di kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono, putri Sunan Ngerang, ulama yang disegani di Juwana, sehingga Sunan Muria dan Sunan Kudus berguru kepada beliau. Pada suatu hari Sunan Ngerang mengadakan syukuran atas usia Dewi Roroyono yang ke-20, dan mengundang Sunan Kudus, Sunan Muria, Pathakwarak, Kapa, Gentiri, dan warga sekitar. Setelah berkumpul, Dewi Roroyono dan adik-adiknya menghidangkan makanan dan minuman, semua cantik-cantik terlebih Dewi Roroyono. Bagi Sunan Muria dan Sunan Kudus, yang punya ilmu agama kuat, mampu menahan pandangan nafsu setan. Tapi tidak bagi Adipati Pathakwarak. Dia menggoda dan bersikap kurang ajar, dan menyentuh bagian tubuh Roroyono, membuat Roroyono marah. Sehingga Roroyono menumpahkan minuman ke tubuh Adipati Pathakwarak. Akibat itu Pathakwarak sangat malu, dan menculik Roroyono. Mengetahui hal itu, Sunan Ngerang bersumpah, siapa saja yang dapat menyelamatkan Roroyono, bila wanita akan dijadikan saudara, bila pria akan dijadikan suaminya. Tapi tidak ada yang berani. Karena Pathakwarak terkenal sakti dan kejam, kemudian Sunan Muria berani menyanggupinya. Di dalam perjalanan mengejar Pathakwarak, Sunan Muria bertemu dengan Kapa dan Gentiri. Mereka menawarkan membantu, dan Sunan Muria diminta pulang untuk mengajar saja di padepokan. Dalam menyelamatkan Roroyono, Kapa dan Gentiri meminta bantuan gurunya, Wiku Lodang, guru sakti di Pulau Seprapat. Usaha menyelamatkan Dewi Roroyono berhasil, dan dikembalikan kepada Sunan Ngerang. Kemudian Sunan Muria hendak ke Juwana ke rumah Sunan Ngerang untuk mengetahui perkembangan Kapa dan Gentiri. Dalam perjalanan Sunan Muria bertemu Adipati Pathakwarak, dan terjadilah pertempuran, yang akhirnya Pathakwarak tewas di tangan Sunan Muria. Sampai di Juwana Sunan Muria disambut dengan gembira oleh Sunan Ngerang, Kapa dan Gentiri. Sudah menceritakan dengan jujur kalau mereka memaksa untuk membantu Sunan Muria, dan akhirnya Sunan Muria dinikahkan dengan Dewi Roroyono. Kapa dan Gentiri diberi hadiah tanah di desa Buntar, hingga hidup berkecukupan. Waktu berlalu, Kapa dan Gentiri tak bisa melupakan kecantikan Dewi Roroyono, hingga berniat jahat untuk memperistri, dan dibagi berdua. Kemudian Gentiri ke Gunung Muria, tapi aksinya dapat digagalkan, dan Gentiri tewas di tangan Sunan Muria. Kematian Gentiri tak menyurutkan niat jahat Kapa. Pada saat Sunan Muria pergi ke Demak, Kapa ke Gunung Muria untuk menculik Roroyono, dan berhasil karena hanya menghadapi murid-murid Sunan Muria yang berilmu rendah. Kapa kemudian membawa Roroyono ke Pulau Seprapat. Setelah dari Demak, Sunan Muria bermaksud silaturahmi ke Wiku Lodang di Pulau Seprapat. Kapa ke Pulau Seprapat tidak disambut baik gurunya Wiku Lodang di Pulau Seprapat. Kapa dimarahi Wiku Lodang karena menculik Roroyono adalah perbuatan tercela. Terjadi perdebatan antara Kapa dan Wiku Lodang. Tanpa disadari Sunan Muria tiba di Pulau Seprapat dan melihat istrinya Roroyono tergeletak terikat di tanah, kemudian Sunan Muria membebaskan istrinya. Terdengar jeritan keras Kapa, ternyata Kapa menyerang Sunan Muria dari belakang. Tapi serangan itu berbalik ke arah Kapa, dan Kapa tewas mengenaskan. Sunan Muria meminta maaf atas kejadian ini. Dan Wiku memaklumi kejadian tewasnya Kapa.
Walaupun Kapa jahat, Wiku menguburkan Kapa dengan layak sebagai muridnya. Kesaktian Sunan Muria, ini bisa dibuktikan. Dengan letak padepokannya yang berada di atas gunung. Jarak tangga bawah sampai atas kira-kira 750 meter. Bayangkan setiap hari menyebarkan Islam, kepada para nelayan dan pedagang. Pada waktu itu naik kuda pun tak bisa. Bisanya jalan kaki. 4 buah parijoto. Buah parijoto tumbuh di lereng Gunung Muria. Siapa yang lagi hamil muda, bila memakan buah ini anaknya akan terlahir ganteng atau cantik. Mitosnya pada saat istri Sunan Muria hamil muda, dia ngidam parijoto, dan permintaan ini diluluskan. Sunan Muria, tumbuhnya parijoto ini, bermula dari pecahnya kapal Dampu Awang, yang berisi rempah-rempah termasuk parijoto. Kemudian oleh Sunan Muria parijoto ditanam di wilayah Muria.